Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanggapi beberapa pertanyaan dari ikhwan bersangkutan dengan ditutupnya sementara beberapa pengajian saya yang biasa kita lakukan di tiap-tiap masjid dan musola-musola. Ini berkenaan dengan terjadinya wabah. Jadi kalau ada yang nanya, ada pertanyaan kenapa Habib yang setiap waktu mengajarkan kita ilmu tauhid, mengenal kepada sifat-sifat Allah, mengenal kepada keesaan Allah, bahwa tidak ada penyakit kecuali dari Allah, tidak ada yang terjadi di alam raya ini kecuali atas kehendak Allah. Kenapa malah yang mengajarkan tauhid malah nggak ngaji? Artinya nggak buka pengajian, nggak meneruskan pengajian, padahal kita tahu itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sering saya jelaskan, bahwa ada hadis-hadis Rasul tentang berita yang menyatakan bahwa tidak ada satu penyakit pun yang menular. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, "Wala nabi la adwa wala tiyarata wa ahibbu fa'ala salih." Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah atau merasa sial dengan burung atau yang sejenisnya, dan saya menyukai ucapan yang baik-baik. Satu hadis ini menjelaskan satu perkara, bahwa Rasul berkata, Rasul bersabda, tidak ada penyakit yang menular. Ketika hadis ini disampaikan, beberapa sahabat bertanya, karena kelihatannya hadis ini seakan-akan bertentangan dengan kenyataan. Kenyataan yang ada bahwa penyakit itu ada, wabah itu ada. Maka Nabi ditanya tentang kejelasan hadis tersebut. Maka dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan pula, masih diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, la yuridu mumridun ala musih. Janganlah unta yang sehat dicampurkan dengan unta yang sakit. Hadis kedua. Hadis ketiga Nabi pula bersabda, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari melihat singa. Maka tiga hadis ini perlu dikompromikan, karena seakan-akan ada pertentangan antara tiga hadis tersebut. Maka yang pertama yang harus kita yakini, bahwa yang dimaksud tidak ada penyakit menular adalah ini bicara masalah i'tiqadiyah. Hati kita, hatinya orang mukmin, i'tiqadnya orang mukmin meyakini bahwa semua penyakit datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun penyakit yang tidak datang dari Allah. Maka hal ini Nabi menentang apa yang menjadi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, tanpa
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang menular seperti itu, tidak ada. Maka penyakit yang menular itu artinya penyakit itu akan bisa berpindah atau terjadi pada orang lain, itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berikan logika. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang bahwa kami memiliki onta yang sehat ya Rasulullah, kemudian kami campurkan onta itu dengan onta yang sakit, maka onta-onta yang sehat menjadi sakit. Maka barulah Nabi mengeluarkan sebuah hadis, jangan kau campurkan unta yang sehat kepada unta yang sakit. Maknanya, kalau memang sakit itu menular, unta yang sakit itu menularkan sakit kepada unta yang sehat, maka Nabi mengajarkan kita pintar. Nabi mengajarkan kita cerdas, mengajarkan kita berpikir. Kata Rasulullah, kalau memang semua unta-unta yang sakit itu dari unta yang pertama sakit menularkan kepada unta yang kedua, ketiga, dan yang berikutnya, maka Nabi berkata, kata Rasulullah, faman a'dal awal. Kalau begitu siapa yang menulari unta yang pertama? Kalau satu unta sakit karena unta yang lainnya, unta berikutnya sakit pula karena yang lainnya, maka Nabi nanya, yang pertama sakit itu ditulari oleh siapa? Maka kembali bahwa semuanya itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menjadikan seseorang sakit tanpa dengan sebab, maka Allah pula mampu menjadikan orang lain sakit dengan adanya sebab. Satu orang yang sakit menjadi sebab orang lain sakit, maka Allah yang menjadikan sakitnya pada orang lain dengan sebab yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita etikotkan, kita luruskan. Adapun Nabi melarang kita mencampur, itu makna syariat. Artinya ada ikhtiar yang harus kita lakukan pada apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang menjerumuskan dirinya di dalam kerusakan. Tidak boleh seseorang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan. Apabila ada satu penyakit yang kita ketahui, maka tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Maka hal ini sama aja seperti perkataan yang sering kita sampaikan, bahwa pisau itu tidak menjadikan sobek, obat tidak menjadikan sembuh, api tidak menjadikan terbakar. Maka begitu pula yang lainnya. Ini makna i'tiqad. Adapun ketika kita sakit minum obat, ketika kita lapar kita makan, ketika kita haus kita minum, maka kita diperintah mengerjakannya, bukan meyakininya. Ini yang salah, yang sering banyak orang keliru. Sering orang mengatakan bahwa kalau saya makan ya nasi yang bikin kenyang. Allah perintah kita makan, kulu washrobu, makan dan minumlah kamu kalau kamu lapar dan haus. Jangan meyakini makan itu yang bikin kenyang, atau minuman yang bikin menghilangkan haus, atau obat yang menjadikan sembuh. Allah hanya perintah kalau kamu sakit minum obat. Adapun sembuhnya Allah yang akan datangkan. Kalau kamu lapar makan, Allah yang akan kenyangkan. Kalau kamu haus minum, Allah yang akan hilangkan haus kamu. Jadi kita diperintah makan, tidak diperintah meyakini makan bikin kenyang. Tapi anehnya di antara kawan-kawan kita ya makan iya, ya meyakini nasi bikin kenyang. Ini yang menjadi kerusakan akidah pada zaman sekarang ini, hingga banyak orang meyakini bahwa seakan-akan ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki kekuatan untuk bisa menimbulkan sesuatu yang lainnya. Ini yang harus kita luruskan. Jadi semua yang sakit itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak datang dari yang lainnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa kereta api itu tidak bisa mematikan, itu makna i'tiqad. Tidak mungkin ada orang yang tertabrak kereta, kemudian kereta itu yang mematikan, tidak ada. Orang yang tertabrak kereta, maka Allah lah yang mematikannya. Tapi jangan kita coba
Kalau memang Allah yang mematikan, maka saya akan berdiri di depan kereta api biar ditabrak. Kita akan lihat coba saya mati atau tidak. Ini namanya kebalik. Itu sama aja seperti kita menantang Allah. Yang boleh itu seorang hamba menguji yang boleh itu Allah menguji kita sebagai hambanya. Jangan seorang hamba menguji Tuhannya. Sebagaimana riwayat yang terjadi pada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika Nabi Isa berdialog kepada iblis tentang takdir. Satu hari iblis menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Iblis berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Alas tutaz'amu annahu la yusibaka illa ma kataballahu lak?" Faqala Isa, "Bala." Bukankah engkau menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada engkau maka tidak akan menimpamu? Nabi Isa menjawab, "Ya, betul begitu." Qala iblis kembali bertanya kepada Nabi Isa, "Idzan?" Kemudian kata iblis menantang Nabi Isa alaihissalam. Kalau begitu, coba engkau terjunlah dari atas gunung, min hadhihi jabal, dari atas gunung ini, fa innahu in qaddara laka salamah taslimu. Apabila Allah mentakdirkan engkau selamat, maka pasti engkau akan selamat. Kayak ini perkataan yang benar. Karena semua takdirnya Allah, kalau itu Allah nggak menentukan, ya nggak terjadi. Kalau kamu di depan kereta api, kamu ditabrak, kalau Allah nggak menentukan kamu mati, ya nggak akan mati. Kalau begitu, maka itu kebalik namanya. Orang suruh makan racun. Kalau memang Allah mentakdirkan kamu mati, ya kamu mati. Kalau enggak, ya walaupun makan racun enggak mati. Itu makna etika, tidak boleh dipraktekkan. Dalam praktek beragama kita, manhaj salafun saleh tidak demikian prakteknya. Maka ketika Nabi Isa ditantang demikian dengan iblis, maka beliau menjawab, faqalallahu Isa ya mal'un, iblis yang terlaknat. Innallaha azza wa jal, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakhtabira ibadahu, Allah itu yang menguji hambanya, walaysa lil-abdi yakhtabira rabbah, maka bukanlah seorang hamba itu yang menguji kepada Tuhannya. Dalam kitab Al-Adqiya, jadi aneh kalau iblis mengatakan kita ikut pendapatnya iblis, itu nggak apa-apa. Kalau Allah nggak mentakdirkan kita sakit, ya nggak akan sakit. Kalau Allah nggak mentakdirkan kita itu tertular, ya nggak akan tertular. Maka sudah, kita kumpul saja dengan orang-orang yang sakit, maka tidak akan tertular. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan, Nabi pernah makan bersama dengan orang-orang yang punya penyakit baros. Maka ini tidak bisa untuk tauladan. Ini kekhususan bagi Nabi, yang tidak mungkin seorang Nabi terkena penyakit-penyakit yang menjijikkan. Maka walaupun Nabi makan bersama mereka, Nabi nggak akan tertular. Maka ini jangan buat uswah untuk kita. Kita manusia biasa yang bisa terkena penyakit dengan sebab yang lain-lainnya. Maka kita harus mengikuti perintah dari Nabi SAW. Tidak bolehnya kita berkumpul dengan orang-orang yang sakit, dengan orang-orang yang terkena wabah. Maka diperintah oleh Rasul kita untuk memisahkan diri, untuk menghindar, untuk tidak berkumpul bersama mereka semuanya. Ini harus kita yakini dari pernyataan ini. Jadi jangan ditabrakkan antara i'tiqad dengan syariat, i'tiqad dengan adat. Maka kita harus lurus. Tidak boleh kita menjadi orang-orang yang gampang mempersamakan hal ini. Maka ini fatal keadaannya. Adapun menyikapi
tentang sekarang yang terjadi penyakit corona. Dia mengatakan corona adalah tentaranya Allah, junud min junudillah. Maka dimaksud junud min junudillah bukan artinya corona ini adalah tentara Allah yang membela Allah, maka maksudnya bisa saja corona ini menjadi tentaranya Allah. Karena Allah mampu menjadikan apa saja menjadi tentaranya, menjadi bala bantuan untuk manusia, menjadi penolong untuk manusia. Jadi jangan sampai kita salah paham. Lah yang dimaksud dengan junud di situ bagaimana yang terjadi pada kisah-kisah nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah mau menjadikan angin sebagai tentaranya, Allah jadikan hujan sebagai tentaranya, hingga Allah jadikan burung ababil sebagai tentaranya. Ada pula nyamuk yang jadi tentara Allah yang Allah utus untuk menyerang pasukan Namrud hingga mematikan seluruh pasukan Namrud. Maka nyamuk menjadi tentaranya Allah. Begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau kita menganggap bahwa kita di dunia ini aman karena semua hewan-hewan itu telah jinak, maka ketahuilah bahwa jinaknya hewan-hewan itu dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapi yang badannya besar bisa jinak karena Allah menghendakinya. Onta yang badannya besar bisa jinak karena Allah yang menghendakinya. Apabila Allah tidak menjinakkan semua hewan-hewan itu, niscaya manusia sudah hancur. Manusia telah binasa karena hewan-hewan ini tidak senang melihat kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia. Maka hewan-hewan ini bisa saja menyerang manusia dengan cara yang berbagai macam karena mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macan mau menyerang kita, gajah-gajah mau menyerang kita, akan menghancurkan rumah-rumah kita. Maka ini mungkin terjadi apabila Allah tidak menjinakkan mereka untuk manusia. Begitupun hewan-hewan yang kecil seperti rayap, seperti semut. Maka mereka bisa sih menghancurkan rumah-rumah kita. Menggerogoti semua tembok-tembok kita, menggerogoti semua pintu-pintu kita hingga hancur semuanya. Tapi Allah jadikan mereka semuanya jinak hingga mereka mau mengikuti apapun yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlakukan apapun oleh manusia mereka menurut. Maka ini yang dimaksud dari tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin saja Allah menjadikan seluruh makhluknya sebagai tentara Allah untuk membantu hamba-hambanya Allah yang ada dalam kesusahan. Adapun corona yang sekarang terjadi, maka ini adalah sebuah wabah. Entah itu asal-muasalnya sebagai wabah yang Allah turunkan dari langit sebagai ujian Allah kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang telah terjadi pada orang-orang sebelum kita, ataupun ini atas konspirasi orang-orang tertentu yang ingin mencari keuntungan, maka kita lepas dari semua itu, tapi kita meyakini bahwa ini semua adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika telah wabah ini datang, maka kita boleh saja mematikannya, membunuhnya. Kita anggap wabah ini sebagai sebuah kejahatan. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang dijadikan jelek oleh Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu makhluknya Allah yang dijadikan jelek. Karena Allah mampu menjadikan hambanya menjadi hamba yang baik atau menjadikan hambanya menjadi hamba yang jelek. Jadi corona yang sekarang terjadi adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang jelek, maka kita perlu membasminya, kita perlu menghilangkannya, kita perlu membunuhnya dengan segala cara yang sedang diupayakan. Maka semua pihak sekarang sedang mencari apa vaksinnya, apa yang bisa menjadi penawarnya, apa yang bisa menjadi penyembuhnya. Maka semua usaha ini hanya menunggu kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada hamba-hamba Allah yang diilhamkan oleh Allah satu cara, satu metode, satu berita tentang apa yang bisa menjadi penawar dari virus-virus corona sekarang sudah menyebar
di tengah-tengah umat Islam. Bukan hanya umat Islam, malah sekarang ini telah mendunia. Seluruh dunia telah menjadi epidemi yang mewabah, yang sungguh mengkhawatirkan, hingga timbullah berbagai macam perbedaan pendapat mengenai bagaimana orang-orang Islam bersikap ketika terjadi sebuah wabah. Tapi yang perlu kita tekankan bahwa sekarang ini virus ini tidak lagi menjadi sesuatu yang baik, maka kita perlu membasminya, kita perlu mencarikan obat hingga dia bisa dikalahkan, hingga manusia bisa kembali dalam keadaan yang semula, keadaan yang baik. Walaupun ini banyak hikmah yang luar biasa yang bisa kita peroleh. Wah, hikmah yang luar biasa yang bisa kita tangkap adalah bahwa Allah mengingatkan kita betapa kita ini lemah, betapa sedunia ini lemah, betapa tidak ada yang punya daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak datangkan makhluk yang besar-besar, hanya makhluk yang kecil, hingga bahkan tak terlihat oleh mata kita, tapi menghebohkan dunia, menakutkan dunia, membuat dunia semuanya kalang kabut. Tidak hanya orang-orang besar, tidak hanya orang-orang kecil, bahkan pemilik teknologi, orang-orang yang memiliki pesawat-pesawat terbang yang canggih, pesawat yang tanpa awak, rudal-rudal yang nuklir, berbagai macam kekuatan, angkat tangan, mereka tidak mampu mengatasi tentang makhluknya Allah yang kecil ini, yang bahkan tak terlihat oleh mata. Maka ini menunjukkan kita lemah. Allah ingatkan kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada daya upaya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala yang bisa terjadi ke depan, kita kembalikan kepada Allah. Wa ilallahi musta'an, hanya atas pertolongan Allah lah semua ini akan bisa kembali sebagaimana sedia kala. Kemudian menanggapi fatwa MUI, bagaimana kita harus bersikap dengan adanya epidemi atau wabah yang sekarang sedang menimpa dunia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Ratusan warga dunia semua menghadapi masalah yang sama, yaitu terjangkitnya seluruh negara-negara dengan wabah corona ini. Maka MUI memberikan keputusan cara kita beribadah, karena dampaknya bahaya yang terjadi pada virus ini, maka kita diperintahkan untuk melakukan aktivitas hanya di rumah. Banyak ulama berbeda pendapat menyikapi fatwa ini. Ada yang mendukung pro dengan pendapatnya MUI, ada yang kontra yang mengatakan tidak perlu kita di rumah, tetap harus kita beribadah di masjid-masjid, harus beribadah di musola-musola, jangan sampai meninggalkan aktivitas ibadah sebagaimana telah terjadi pada masa itu. Semua ulama tetap mengedepankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang sampai membawakan riwayat-riwayat yang bersangkutan tentang bahwa ketika terjadi pada masa itu sebuah taun, wabah, ulama tetap memerintahkan untuk kita meramaikan masjid-masjid. Bahkan diriwayatkan bahwa dalam sebuah hadis yang datang dari Sayyidina Anas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa ketika akan terjadi sebuah wabah, maka wabah itu akan tertolak ketika seseorang itu mau mendatangi masjid-masjidnya Allah. Maka kita diperintahkan untuk selalu berkumpul dan meramaikan masjid-masjid hingga masjid-masjid tersebut menjadi benteng untuk orang Islam. Dalam satu riwayat dikatakan, idza aradallahu biqaumin
ahatan nadhara ila ahli masajid fasarafa anhum. Apabila Allah menghendaki penyakit untuk suatu kaum, maka Allah melihat kepada ahli masjid, lalu Allah menjauhkan penyakit-penyakit itu dari mereka. Dikatakan pula dalam riwayat yang lainnya, yaqulullah azza wa jal, ini la'ahum bi al-ardi azaban. Fa idza nadartu ila amarin buyuti wal mutahabbaina fi wal mustaghfirina bil ashar fasaraftu anhum. Sungguhnya aku bermaksud, kata Allah, menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang meramaikan rumah-rumahku dan saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang memohon kepada aku ampunan pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka. Riwayat Imam Baihaqi. Begitu pula yang lainnya, idza ahadun minas sama unzilat surifat an umaril masajid. Sampai kepada riwayat-riwayat yang jelas mengenai bagaimana mulianya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, masjid-masjid kita harus diramaikan. Jika mereka memprotes, jangan sampai sekolah-sekolah ditutup, jangan sampai masjid-masjid ditutup, jangan sampai majelis-majelis taklim ditutup, apalagi sampai menutup Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup. Maka ini suatu keburukan, kata mereka. Karena dianggap bahwa yang semestinya menjadi benteng perlindungan untuk umat Islam dari wabah-wabah malah ditutup, dijauhkan kita dari masjid. Sebaliknya, bar-bar, kafe-kafe, gereja, kelenteng masih bebas beroperasi. Mal-mal, kafe-kafe, pasar-pasar, maka masih tetap beroperasi. Maka kemudian ditabrakkan fatwa MUI dengan hal-hal tersebut. Yang pertama mau saya sikapi adalah bahwa sejak dulu MUI setiap berfatwa selalu hanya berkaitan dengan orang Islam. MUI sifatnya hanya menyampaikan hukum. MUI sifatnya hanya memberikan anjuran, memberikan ketetapan, kejelasan masalah aturan. MUI tidak berhak untuk menutup sesuatu ataupun membuka sesuatu. Sebagaimana MUI berfatwa tentang haramnya riba, maka MUI tidak berhak menutup bank-bank konvensional yang sekarang telah menjamur di Indonesia. Karena MUI hanya bisa memberikan sebuah fatwa, penjelasan tentang orang-orang siapa yang menggunakan riba, menggunakan bunga bank, maka dia berada dalam posisi melakukan sebuah kesalahan atau keharaman. Adapun bank tetap dibuka, ini sudah di luar wewenangnya MUI. Begitu pula fatwa MUI tentang bagaimana menyikapi wabah ini, ketika MUI mengatakan bahwa kita seyogyanya berdiam diri di rumah agar tidak melakukan sebuah acara yang mendatangkan perkumpulan hingga bisa menyebarnya wabah ini, maka itu adalah anjuran dari MUI tentang bagaimana menyikapi epidemi atau wabah yang sedang terjadi. Adapun kafe-kafe tetap dibuka, pasar-pasar tetap dibuka, mal tetap dibuka, jangan masjid ditutup. Ini di luar wewenangnya MUI. MUI tidak punya hak menutup masjid ataupun menutup tempat-tempat perbelanjaan atau yang lainnya. Adapun fatwa ini hanya memberikan penjelasan hukum. Maka sekarang tinggal kembali kepada pemerintah, kepada takmir-takmir masjid, kepada para pengurus-pengurus masjid. Apabila menganggap bahwa fatwa ini berlebihan, maka kita harus tilik dari asal usulnya. Apa asal usulnya? Ibarat kita mau perang, maka kita harus tahu dulu bagaimana musuh kita. Jangan berperang tapi tidak tahu bagaimana musuhnya. Siapa corona? Ma wa ma adraka mal corona. Dan siapa yang tahu tentang bagaimana corona? Maka hal ini perlu kita tanyakan kepada yang kompeten di bidangnya, yaitu para dokter,
para ilmuwan-ilmuwan, khususnya ilmuwan-ilmuwan muslim. Kalaupun ada ilmuwan-ilmuwan barat, maka sudah sepantasnya mereka meneliti. Kita pun bisa mempercayainya, tapi ketika ada ilmuwan-ilmuwan muslim, ini lebih layak untuk kita ikuti, lebih layak untuk kita ambil sebagai rujukan. Apa kata mereka? Bahwa virus corona ini cara penyebarannya berbeda dengan cara penyebaran yang telah terjadi pada wabah-wabah yang terdahulu. Virus corona ini menyebar dengan cara cepat karena dia mudah sekali tumbuh di berbagai media, di berbagai wadah. Dengan wadah apa saja, maka virus-virus ini bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat. Karena dia berbentuk seperti jamur, yang ketika sudah melekat di tempat yang lembab, maka dia akan bisa berkembang dengan cepat. Tempat lembab itu apa saja? Ya apa saja, termasuknya tempat-tempat yang kumuh-kumuh di rumah kita, pakaian-pakaian yang tertumpuk, tempat-tempat yang lembab, maka bisa cepat menumbuhkan virus ini. Begitu pula dengan badan-badan kita. Maka virus akan senang dengan tempat-tempat yang di situ ada sumber-sumber makanan. Maka tubuh kita maka bisa juga menjadi tempat ajang berkembangnya virus tersebut. Bagaimana cara penyebaran virus tersebut? Maka virus ini menyebar dengan cara yang paling utama adalah melalui bersin ataupun batuk. Ketika seseorang bersin, maka akan menyemburlah air ludah dari mulutnya, yang air ludah yang kecil-kecil yang keluar itu mengandung virus-virus yang keluar dari ludah tersebut. Yang ketika tertempel di baju, di dinding, di tempat-tempat yang lainnya, maka dia akan mendiam di situ. Ketika orang lain memegang tempat tersebut, maka akan tertular ke tangannya. Dari tangan orang-orang yang telah tertular itu, maka dia akan berkembang. Ketika tangan tersebut kemudian memegang wajah, memegang hidung, memegang mata, memegang mulut, maka dia akan berpindah dari tangan ke tempat muka, dari muka masuk ke mulut kita, masuk ke hidung kita, masuk pernapasan, maka berkembanglah dia. Hingga virus ini begitu cepat mewabah karena alat atau tempat dia untuk hidup bisa di mana saja. Jadi tidak hanya lewat, kalau ada yang mengatakan bahwa virus ini akan bisa menyerang kita lewat pernapasan, tidak. Di udara dia sulit untuk berkembang biak karena dia tidak ada medianya, maka dia harus melekat pada sesuatu. Kalau kita sudah tahu bagaimana musuh ini bergerak, maka tinggal bagaimana kita mengatasinya. Dan yang paling unik dari virus ini adalah virus-virus sebelumnya itu orang yang sakit, maka yang bisa menularkan kepada yang sehat. Maka semua yang sakit dikarantina. Maka betullah pendapat di atas yang menyatakan bahwa apabila terjadi wabah, datanglah kalian ke masjid-masjid, maka akan terhalang kalian dari datangnya wabah yang akan Allah kirimkan. Kenapa? Ketika orang yang sehat kumpul di masjid, yang sakit dipisahkan, tinggal di rumah-rumah mereka, maka yang di masjid atau di tempat-tempat yang tidak terkumpul dengan orang-orang yang sakit, maka akan aman. Allah nggak akan turun wabah kepada mereka. Maka betul penjelasan tentang kita diperintah ke masjid untuk memohon kepada Allah keselamatan, keamanan, karena virus yang terjadi adalah virus-virus yang terdahulu yang kita tahu penyebarannya melalui orang-orang yang sakit. Ketika yang sakit telah dikarantina, telah dirumahkan, telah dipisahkan, maka yang sehat akan aman, tidak akan terkena virus tersebut. Tapi ini anehnya virus ini, orang-orang yang sehat yang telah tertempel virus tersebut bisa menularkannya kepada orang lain tanpa dirinya menjadi ikut sakit. Ini yang aneh dari virus ini. Jadi kita ini menjadi media untuk lewatnya virus tersebut.
dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa melalui media diri kita yang masih sehat. Jadi orang yang tubuhnya fit, imunnya bagus, kekebalan tubuhnya bagus, kemudian tertempel virus ini, mungkin dia tidak akan terkena dampaknya, tidak akan ada gejala yang nampak pada dirinya. Tapi kemudian ketika dia berinteraksi dengan orang lain, virus tersebut pindah kepada orang lain. Orang lain yang kemudian tertimpa ini, yang pindah ini, pas dirinya dalam keadaan imun yang jelek, tubuhnya kurang bagus, maka dia akan bisa terkena dampak dari virus tersebut. Ini yang sungguh aneh dari apa yang sedang kita alami, hingga apa yang menjadi fatwa-fatwa di atas mengenai kita harus kumpul di masjid menjadi terhalang karena keadaan virus yang sekarang kita hadapi berbeda dengan virus-virus yang sebelumnya kita hadapi. Virus-virus ini sangat aneh karena yang sehat pun bisa menularkan kepada yang sakit tanpa dirinya ikut menjadi sakit. Maka dengan alasan inilah MUI menyarankan semua aktivitas untuk ditiadakan. Karena tidak hanya yang sakit yang menularkan, tapi yang sehat pun bisa menularkan kepada yang sakit. Inilah yang harus kita ketahui dari pertama, bahwa virus ini bagaimana ma'adroka mal corona. Bagaimana kita mengetahui tentang corona ini, bahwa dia adalah satu virus, satu jamur yang bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lainnya, yang kemudian ketika seseorang tertempel pada keadaan kena virus tersebut, orang itu belum tentu terjangkit sakit, tapi orang lain yang tertular dari dirinya bisa malah menjadi sakit. Maka dari kesulitan hal ini, kita memberikan kesimpulan bahwa lebih baik semuanya dirumahkan. Artinya kita tiadakan kesempatan untuk berkumpul yang bisa menjadi ajang atau menjadi ladang atau menjadi tempat penyebaran secara cepat virus corona ini, seperti majelis taklim, perkumpulan, masjid, hingga sampai ke Mekah, Madinah pun menutup diri karena istimewanya virus yang sekarang kita hadapi berbeda dengan virus-virus yang sebelumnya, yang keadaannya tidak tertimpa pada orang-orang yang sehat. Orang yang sehat ketika bergaul dengan yang lain maka nggak akan membawa bahaya, tapi beda dengan virus yang sekarang kita hadapi ini. Dari itulah ketika kita melihat hal ini, maka tidak bisa kita mengandalkan apa yang telah terjadi pada orang-orang yang terdahulu. Kita ingat bagaimana riwayat yang terjadi kepada orang-orang Mesir, bahwa pada masa itu pernah terjadi sebuah wabah taun atau penyakit lepra yang menimpa satu daerah Mesir yang begitu dahsyat pada masa itu, yaitu sekitar tahun 749 750 Hijriah. Diriwayatkan, dinukil dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar, yaitu menjelaskan tentang bagaimana pada masa itu terjadi wabah taun di daerah Damaskus. Bahwa diceritakan pada daerah Damaskus telah tertimpa satu wabah taun, itu penyakit lepra. Kemudian masing-masing warga diminta untuk tinggal di rumahnya masing-masing dan melakukan ritual di rumah masing-masing. Berpuasa, zikir, doa kepada Allah di rumahnya masing-masing. Maka ketika hal itu dilakukan, maka penyakit tersebut menjadi penyakit yang menyebar secara lambat. Diberitakan dalam satu hari pada masa itu meninggal 30 sampai 40 orang. Maka semuanya begitu menakutkan pada masa itu. Kemudian muncul satu fatwa dari
ulama yang mengatakan bahwa ini wabah telah menjangkit kita begitu berbahaya, maka mari kita berkumpul di sebuah lapangan untuk mengadakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir bersama, minta ampun bersama, munajah kepada Allah bersama agar Allah mengangkat bala ini, ujian ini. Maka semua berkumpul ke satu lapangan dengan harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar semua musibah diangkat, disegerakan semuanya selesai dan semua kembali kepada keadaan semula. Setelah hal itu terlaksana, semuanya berkumpul kembali ke rumahnya masing-masing, justru kematian meningkat drastis yang tadinya satu hari 30 orang hingga 40 meningkat hingga 1000 orang dalam tiap hari. Kenapa? Karena perkumpulan manusia. Maka perkumpulan inilah yang kita khawatirkan. Kita percaya, yakin sekali bahwa rumah-rumah Allah menjadi tempat bentengnya umat Islam. Bahwa majelis taklim, tempat-tempat ilmu pengetahuan menjadi benteng untuk turunnya bala. Maka ini kita yakini. Tapi ada perkara-perkara yang harus kita pahami, keadaan yang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Sebagai keadaan-keadaan penyakit-penyakit yang lainnya, virus yang kali ini kita hadapi berbeda, hingga kita harus menyikapinya dengan keadaan yang berbeda pula. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, yang sejak awal telah mengajak kita untuk lockdown atau untuk menyendiri atau mengasingkan diri dari keramaian, karena beliau telah mengenali bagaimana watak virus ini, caranya berkembang, bagaimana caranya menjalar, bagaimana hingga dia memberikan ancang-ancang kepada kita jangan sampai kita salah sikap, salah tindakan, hingga tidak perlu kita memikirkan cara sendiri untuk terhindar dari virus yang sekarang terjadi. Kenapa tidak perlu? Karena semua negara-negara yang lain semuanya telah tertimpa virus ini. Dan yang perlu kita lakukan cuma satu, meniru bagaimana orang-orang lain berhasil keluar dari virus ini. Tidak perlu kita mengadakan cara-cara sendiri atau metode sendiri, bikin aturan sendiri yang berbeda dengan negara lain yang berusaha agar kita bisa keluar dari musibah. Tidak perlu. Cukup kita lihat bagaimana negara lain yang telah tertimpa ini bisa berhasil. Maka cara itulah yang kita pakai, kita gunakan untuk kita aplikasikan ke Indonesia. Apa caranya? Semua negara melakukan lockdown. Bahasa sekarang, bahasa keren, lockdown. Bahasa dulunya kita disuruh bersembunyi dalam rumah. Disuruh kita untuk tetap berdiam diri di rumah, tidak keluar dari rumah, hingga akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa merasa aman atau menjadi keadaan yang lebih baik. Maka dilihat dari keadaan ini, negara-negara lain telah berhasil melewati segala musibah ini, maka kita pun menirunya. Jadi semua sekolah diliburkan, semua masjid-masjid kita tutup, hingga semuanya yang sudah kita lihat keadaan sekarang ini, cukup kita melihat pada keberhasilan negara lain menangani virus tersebut. Hingga kalau kita melihat bahwa masjid sekarang ditutup, mushola ditutup, masjid taklim ditutup, maka karena memang kita melihat bahwa ini hanya dengan cara inilah kita bisa memutus jaringan virus ini agar tidak menyebar kepada keadaan yang lebih parah. Kalau kita masih mau mendahulukan ego, kita masih mau menganggap bahwa saya punya cara sendiri, saya mau punya cara untuk bisa berhasil, cukup kita lanjutkan yang sudah ada, ditambah munajah kepada Allah, masjid tetap dibuka, mushola dibuka, perkumpulan majelis taklim dibuka, maka kemungkinan besarnya virus ini tidak akan terputus, malah akan berkembang karena melihat dari wataknya virus ini. Hingga yang lebih cocok daripada yang kita lakukan adalah kita mengikuti apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW,
Ana Aisyah radhiyallahu taala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un. Fa akhbarani, kata Siti Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Maka Rasul memberikan berita kepadaku annahu adzabun, bahwa itu adalah azab. Yab'atuhullahu ala man yasha, yang akan Allah timpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa anallahu ja'alahu rahmatal mu'minin. Dan Allah jadikan wabah ini menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Walaisa min ahadin yaqa'ata'un, maka tidak ada satupun yang apabila tertimpa taun lalu dia famaktu, maka dia berdiam diri fi baladihi, di dalam negaranya, dalam kotanya, dalam desanya, dalam kampungnya, sabiron, dia bersabar, muhtasiban, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Dia lockdown, dia mengisolasi diri, mengerti tidak ada yang menganiayanya, tidak ada yang akan menimpa dirinya selain itu telah menjadi ketetapan Allah, kecuali baginya diberi oleh Allah pahala syahid. Kata ulama, walaupun dia tidak mati dalam terkena wabah tersebut, maka dia masih mendapatkan pahala syahid. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil kepahaman bahwa seorang yang kemudian ketika tertimpa wabah yang seperti sekarang ini, yang penyebarannya sulit untuk diketahui, maka alangkah bagusnya, alangkah baiknya dia berada di rumah agar semua ini terputus, tidak menyebar kepada orang lain. Jangan menganggap bahwa ketika saya masih sehat, maka saya tidak akan menularkan ini pada yang lain. Itu anggapan kita. Bukan pemahaman yang benar. Tapi anggapan dokter tidak demikian. Yang sehat pun bisa menularkan penyakit itu, virus itu kepada orang lain. Maka dari inilah semuanya diharap berada di rumah. Sholat Jumat yang besok kita akan kerjakan tetap di rumah. Majelis-majelis taklim kita kerjakan di rumah. Kalau bisa pengajian online kita buka online. Siapa yang mau ngaji silahkan ikut ngaji. Bahkan bisa mendunia kalau kita ngaji online. Maka begitu pula belanja bisa pakai online dan yang lain-lainnya. Adapun masalah orang-orang yang kehidupannya bergantung kepada nafkah sehari-hari, kepada kebutuhan sehari-hari, maka sebenarnya ini adalah kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah telah melarang kita keluar rumah, maka dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi ketika melihat keadaan sekarang, negara yang begitu kolab, negara yang begitu keadaan krisis seperti ini, dolar sudah mencapai hampir 17.000, maka sulit kita bayangkan negara mampu membiayai kehidupan seluruh masyarakatnya. Maka kita yang perlu bergotong royong. Yayasan-yayasan sosial, majelis-majelis taklim, masjid-masjid mungkin bisa saling bekerja sama, mengumpulkan para agnia-agnia, orang-orang dermawan, bagaimana membantu kepada saudara-saudaranya yang fakir-fakir, yang terpaksa harus berdiam diri, membantu mereka secukupnya hingga keluar dari krisis ini. Artinya kita persiapkan segala kebutuhannya selama dia berada di rumahnya mengkarantina diri. Nah, insya Allah apabila semuanya mau bergerak bersama-sama, maka virus ini tidak akan lama penyebarannya. Karena virus ini hanya bisa bertahan beberapa hari. Ketika kita semuanya berdiam diri di rumah, tidak berkembang, tidak ada jalan virus ini untuk berpindah-pindah ke tempat yang lainnya, maka dia hanya akan hidup segitu-segitu saja, tidak akan berkembang lagi kepada orang lain. Hingga ketika yang satu sembuh, yang lain belum tertular, maka semuanya akan ikut sembuh dan selesai virus ini. Jadi hemat saya mengenai Jumatan besok, kalau memang dirasa daerah kita telah menjadi daerah zona merah,
telah diberitakan oleh pemerintah bahwa itu daerah yang sudah banyak yang terjangkit, baik itu menjadi PDP ataupun ODP ataupun menjadi telah positif, maka lebih baiknya kita sholat di rumah. Apabila masjid-masjid khawatir, kalau begitu masjid akan kosong dong, tidak ada isinya, maka silahkan takmir-takmir itu mendirikan sholat di masjid khusus bagi takmir-takmir agar masjid tetap bisa mengadakan sholat berjamaah walaupun hanya 1-2 orang. Maka ini telah menggugurkan kewajiban. Yang lainnya berada di rumah, berjamaah di rumah bersama anak, istri, dan keluarganya. Adapun masalah Jumatan, maka kita bisa pakai kaul-kaul yang lainnya. Yang penting masih pada madhab Syafi'i. Artinya boleh juga seseorang mengadakan Jumatan walaupun 3 orang, walaupun 12 orang. Namun setelahnya, agar kita keluar dari khilaf, kita mengadakan i'adatul dhuhr, yaitu mengadakan sholat duhur kembali agar khuruj anil khilaf, keluar dari khilafnya para ulama. Jadi khusus kumpulkan takmir-takmir masjid yang sekiranya sehat tapi tetap dalam keadaan yang benar. Apa yang benar? Kalau sekarang mal-mal itu masih dibuka, pasar-pasar masih dibuka, karena mereka bandara-bandara masih dibuka, karena mereka bisa menjadikan tempat itu menjadi tempat yang steril. Ketika akan masuk disemprot, akan keluar disemprot, membersihkan segalanya, pintu-pintu disemprot, gagang-gagang pintu disemprot, tempat-tempat yang disentuh manusia disemprot, maka dia mensterilkan sesuatu hingga orang yang masuk ke dalamnya akan jadi aman. Maka masjid-masjid pun harus kita demikian, kita harus adakan sterilisasi masjid-masjid kita hingga semua orang yang masuk ke dalamnya merasa aman, tidak takut akan tertular sesuatu. Kenapa? Karena semuanya telah disterilkan. Hingga orang yang masuk pun telah disterilkan, yang keluar disterilkan. Hingga kalau memang bisa demikian, maka boleh saja tetap terlaksananya sholat-sholat di masjid, sebagaimana masih tetap berlaksananya mal-mal dibuka dan tempat-tempat lain dibuka, karena memang semuanya disikapi agar semuanya bisa steril. Tapi kalau ini bisa dilaksanakan, maka kita pilih daerah-daerah yang memang belum menjadi zona merah. Maka yang belum jadi zona merah, sterilkan keadaan kita, maka terus laksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat, karena hal ini tidak menjadi larangan bagi suatu daerah untuk tetap mendirikan sholat Jumat apabila ada 40 orang. Yang aneh lagi kalau ada Jumatan orang yang telah berkumpul 40 orang di masjid tidak mengerjakan Jumat, malah sholat duhur. Ini aneh. Entah ambil dari mana. Kalau sudah 40 orang ya Jumatan, walaupun jumlahnya cukup hanya 40 orang, tidak lebih, maka sudah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Jumat. Jangan telah 40 orang malah sholat duhur. Kalau kurang dari 40 pun tetap kita mendirikan Jumat, walaupun setelahnya akan nanti kita sholat i'adah. Mungkin ini penjelasan yang bisa kita jelaskan sedikit tentang menyikapi perbedaan ulama tentang apakah perlu kita menutup masjid atau tidak perlu menutup masjid. Maka jawabannya adalah tadi, kita harus lihat virus yang sekarang kita hadapi berbeda dengan virus yang terdahulu dihadapi. Virus ini berbeda karena virus ini yang sehat pun, yang tidak ada gejala pun bisa menularkan kepada orang lain, hingga atas kehati-hatian inilah kita mengambil pendapat yang lebih baik adalah sholat di rumah, berdiam diri di rumah, aktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, kecuali orang-orang yang memang sangat membutuhkan mencari nafkah, maka keluar dalam keadaan sangat berhati-hati. Sterilkan semuanya, masuk ke rumah steril, keluar rumah steril, masuk ke tempat kerja steril, hingga kita tidak akan menjerumuskan diri kita di dalam kebinasaan, kita tidak akan menjerumuskan diri kita di dalam kematian, karena
Sebagaimana perintah awalnya agama Islam, yang terpenting adalah hifdzun nafsi. Diperintah kita untuk menjaga diri kita. Artinya tidak menjerumuskan diri kita kepada tempat-tempat yang membawa kepada kehancuran. Jadi syaratnya begitu. Tetap kalau kita mau mendirikan, sterilkan diri kita. Tapi tempat-tempat yang sudah ada zona merah, yang sudah diberitakan di situ ada rawan bahaya, maka yang lebih baiknya kita isolasi diri kita di rumah, tidak perlu keluar rumah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita mengenai sikap i'tiqad kita. Kalaupun kita telah tertimpa, maka yakinlah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Sebagaimana Nabi katakan tadi, apabila ini terjadi pada orang-orang mukmin, maka ini adalah satu kebahagiaan. Maka ini adalah rahmat dari Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat semua dosa-dosanya, mengampuni kesalahannya, meninggikan derajatnya, dan membawanya menjadi orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah apabila dia bersabar atas musibah tersebut, maka dia mendapatkan pahala syahid, pahala jihad fi sabilillah. Jadi untung kalau ini menimpa seorang mukmin dan dia tahu ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, hingga di hatinya tidak menyalahkan orang lain, tidak menuduh orang lain, tidak menganggap virus ini akan mematikan dia, tidak menganggap Allah jahat pada dirinya, Allah telah berbuat dolim pada dirinya. Tidak demikian, maka hatinya selamat dan dia mendapatkan pahala syahid. Sebaliknya orang mukmin yang mengatakan ini saya tertimpa sakit, ini gara-gara si fulan, kalau nggak ada fulan saya nggak akan kena, maka saya terkena bahaya. Maka hatinya telah rusak, menganggap Allah telah menjahatinya, menganggap Allah tidak maha rahmat, maka hati-hatilah dengan keyakinan yang seperti ini. Apalagi yang menganggap bahwa ini semua tidak datang dari Allah, tapi datang dengan sendirinya, maka hukumnya kafir, bisa murtad. Waliya'na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan ikhwani semua, kita dijadikan oleh Allah di bulan yang mulia ini, kita masuk bulan Sya'ban, bulan yang merupakan bulan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, maka bulan ini adalah bulan turunnya perintah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijadikan waktu ini waktu yang mulia untuk bersolawat. Kalau saya zikir yang lain bagaimana Habib? Bagus, tapi solawat lebih bagus. Sebagaimana malam Jumat saya ngaji surat yang lain, gimana Habib? Bagus, tapi surat Al-Kahfi lebih bagus, karena memang Allah perintahkan, Allah utamakan malam itu dengan membaca surat-surat yang tertentu. Begitupun bulan-bulan ini, kalau kita baca zikir yang lain bagus, tapi baca solawat lebih bagus, karena Allah perintahkan solawat di bulan ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan untuk kita setelah kita melewati bulan Rajab. Allah berkahkan kita di bulan Rajab. Dan kita berharap Allah berkahkan kita di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Dan kita berharap Allah sampaikan kita sampai di bulan Ramadan dengan keadaan yang aman, bila afiyah wassalamah, tanpa adanya fitnah. Dan Allah redakan virus corona ini, Allah jauhkan dari kita, Allah angkat dari kita. Allah menangkan kita, semuanya bisa bersabar, dan ketika virus terangkat semuanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengangkat satu musibah yang besar dari kita. Haula, tanpa kekuatan apapun kita, tanpa daya kita, semuanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian kita akan kembali buka setelah virus ini mereda, setelah epidemi wabah ini berkurang, setelah menurun, maka insya Allah kita akan kembali mengkaji kembali, majelis taklim kita akan kita buka, masjid akan kembali semula, sekolah-sekolah kembali semula, aktivitas kita kembali semula. Maka mudah-mudahan Allah segerakan waktu tersebut. Hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk kita dan antum-antum semuanya. Ini saya mungkin bisa saya sampaikan, banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.